Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali kita akan melihat tema gereja kita, persiapkan dirimu. Apalagi yang harus kita persiapkan, saya nyampaikan firman Tuhan pagi ini dengan judul Jadilah Teladan. Mari kita buka Alkitab kita akan baca 2 ayat dari 2 kitab. Kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12, Titus pasal 2 ayat 7. 1 Timotius 4 ayat 12 yang pria yang baca, lalu Titus 2 ayat 7 yang wanita baca. Pria lebih dulu. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Titus 2 ayat 7 yang wanita. 2, 3. Puji Tuhan. Saudara, 2 ayat ini kita perhatikan ada sebuah nasihat yang ditujukan kepada 2 orang muda saat itu. Yang pertama bernama Timotius, yang kedua bernama Titus. Timotius ini saudara dan Titus adalah anak-anak rohani dari Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan pengajaran firman kepada kedua anak muda ini, lalu mereka dijadikan pelayan-pelayan Tuhan, dan Rasul Paulus jadikan juga teman sekerja dalam pelayanan. Timotius ini saudara, di dalam dirinya itu ada darah 2 kebangsaan. Bapaknya itu berasal dari bangsa Yunani, lalu mamanya itu adalah bangsa Yahudi. Nah, menurut orang Yahudi pada masa itu, kalau mereka bukan keturunan asli orang Yahudi, mereka itu kurang dihargai. Mereka sangat direndahkan. Dan Timotius ini mengalami kehidupannya direndahkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi mamanya, ibu dari Timotius ini memberikan pendidikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Titus itu kedua orang tuanya, bapak ibunya bukan orang Yahudi. Tapi bapak dan ibu Titus itu adalah orang Yunani. Nah, 2 orang ini saudara, Rasul Paulus jadikan anak-anak rohaninya. Lalu Rasul Paulus berikan pendidikan kebenaran firman Tuhan kepada kedua orang ini. Lalu mereka dijadikan pelayan-pelayan Tuhan. Dan Rasul angkat mereka menjadi teman sekerja dalam pelayanan bersama dengan Rasul Paulus. Lalu Rasul Paulus berikan nasihat kepada 2 orang muda ini saudara. Nasihat yang sama supaya Timotius dan Titus ini hidup mereka menjadi teladan. Kalau kita dengar kata teladan, apa sih arti teladan itu saudara? Teladan itu artinya sesuatu yang patut ditiru. Atau sesuatu yang baik untuk dicontoh, itu teladan. Lalu teladan juga punya arti jadi panutan atau jadi role model kehidupannya. Teladan itu bukan sebuah teori tetapi sebuah praktek, yaitu praktek kehidupan. Rasul Paulus katakan kepada Timotius dan Titus, sebagai anak rohaninya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai teman sekerja. Rasul katakan, jadilah teladan. Nasihat firman Tuhan ini juga datang kepada kita pagi hari ini. Jadilah teladan.
Artinya firman Tuhan menginginkan hidup kita itu menjadi teladan. Baik kita orang tua, baik kita orang muda, baik kita yang sudah berkeluarga, baik kita yang tidak berkeluarga, baik kita hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan. Hidup kita harus jadi teladan. Kita harus jadi panutan, saudara. Dalam hidup kita ada sesuatu yang ditiru, yang bisa dicontoh, contoh yang baik. Kita bukan menjalankan sebuah hidup teori, tetapi hidup praktek di dalam kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, untuk apa hidup menjadi teladan itu? Coba kita lihat jawabannya, Matius pasal 5, ayatnya yang ke-16. Saya bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Untuk apa hidup kita jadi teladan? Kalau kita lihat ayat ini, supaya Bapa kita di sorga dimuliakan. Kata dimuliakan ini artinya dihormati. Waktu hidup kita sebagai orang percaya menjadi teladan, Allah kita dimuliakan, Allah kita dihormati di dalam dunia ini. Nah, kalau kita baca perikop dalam Matius pasal 5 ini, saudara, menjadi teladan di sana, hidup menjadi garam dan menjadi terang. Dulu saudara, konsep penginjilan yang harus dilakukan gereja adalah mereka harus jadi terang. Karena mereka pakai konsep ini saudara, mereka tidak mau membaur dengan dunia. Mereka tidak mau bermasyarakat, mereka jadi masyarakat yang eksklusif. Karena mereka takut kalau nanti mereka membaur, hidup mereka tidak bisa lagi jadi berkat. Itu dulu saudara. Tapi konsep sekarang tidak seperti itu. Konsep sekarang, kita harus jadi garam dunia. Tahu saudara kenapa jadi garam? Garam itu bisa dirasakan saudara. Waktu kita hidup kita jadi garam, kita campur dengan masyarakat, hidup kita jadi berkat di tengah-tengah masyarakat itu. Di tempat kerja kita, di lingkungan tempat kita tinggal, di dunia pendidikan kita, kita jadi garam. Mereka rasakan penghidupan kita yang berbeda dengan mereka. Waktu kita jadi garam, kita jadi terang, kita jadi teladan. Bapa kita di sorga dimuliakan. Amin. Katakan sebelahnya, kita jadi teladan. Ya, puji Tuhan. Kita akan lihat 4 hal dalam firman Tuhan ini. Saya khotbah berseri saudara, karena nggak cukup waktunya. Pertama, orang muda yang menjadi teladan. Kedua, orang tua yang menjadi teladan. Ketiga, yang berkeluarga menjadi teladan. Yang keempat, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang menjadi teladan. Kita lihat yang pertama, orang muda yang menjadi teladan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang keteladanan yang harus dimiliki oleh orang muda? Kembali kita lihat Timotius pasal 4 ayat 12, tampilkan lagi. Saya bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau kita perhatikan ayat ini saudara, kenapa orang muda harus menjadi teladan dalam hidupnya? Perhatikan, supaya tidak ada orang yang menganggap mereka rendah karena mereka muda. Kalau orang-orang muda hidup mereka jadi teladan, banyak orang tidak akan merendahkan mereka.
Kenapa orang muda itu harus jadi teladan, saudara? Karena banyak kehidupannya yang tidak menjadi teladan. Makanya datang kepada orang muda, hendaklah engkau orang muda menjadi teladan. Nah, kalau kita perhatikan 1 Timotius 4 ayat 12 ini, saudara, ada 5 hal orang muda harus menjadi teladan. Yang pertama, mereka harus jadi teladan di dalam perkataan. Apa perkataan itu, saudara? Perkataan itu adalah sesuatu yang dikatakan. Itu perkataan. Jadi waktu kita menyatakan sesuatu, itu perkataan. Nah, firman Tuhan katakan, orang muda, perhatikan perkataanmu. Apakah perkataanmu, apa yang kau katakan itu bisa menjadi teladan bagi orang lain? Kenapa, saudara? Karena ada banyak orang muda perkataannya tidak menjadi berkat. Coba saudara perhatikan bahasa orang muda, bahasa gaulnya. Gila dia, gila dia. Bener gak? Kadang anak saya marah, men. Gila, siapa gila? Ya karena gak ada orang gila di rumah ini. Perhatikan coba orang-orang muda, perhatikan. Dari mana mereka belajar itu? Dari media sosial. Gila dia. Padahal yang diomongin waras. Gila dia, gila dia. Kalau dia gila gak usah pakai itu aja baju. Rambutnya gak usah mandi-mandi, biar gimbal rambutnya. Nah baru kita ngomongin dia orang gila. Ini orang waras, gila dia, gila dia. Sepertinya gak masalah, saudara, sepertinya gak masalah. Tapi itu sebenarnya perkataan yang tidak bisa dijadikan teladan. Bagaimana perkataan orang muda yang menjadi teladan itu? Coba kita lihat sebentar di dalam Efesus 4 ayat 29. Saya bacakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang menjadi teladan, orang yang mendengarnya mendapatkan kasih karunia di dalam hidupnya. Nah, perkataan yang mana yang menjadi teladan ini? Yang bukan perkataan kotor yang keluar dari mulutnya. Tetapi perkataan yang baik yang keluar dari mulutnya. Coba orang-orang muda perhatikan perkataanmu. Pernah enggak engkau buat perkataan kotor kepada orang tuamu? Kata-kata yang kurang ajar. Lawan sama orang tua. Luar kata-kata yang enggak pernah orang tua ajarkan. Keluar itu. Ingat, waktu perkataan kita menjadi teladan. Orang yang mendengarnya mendapatkan kasih karunia dari perkataan kita. Dan perkataan yang jadi teladan itu tidak ada perkataan yang kotor yang keluar dari bibir mulutnya. Apa sih saudara perkataan kotor itu? Ya perkataan yang gak pantas dikeluarkan lah ya. Apalagi sampai nyebut-nyebut orang. Segala macam binatang. Babi lu, monyet lu, anjing lu. Kecoa lu, beruk lu. Itu kan perkataan-perkataan kotor, saudara. Bagaimana orang bisa mendapatkan kasih karunia dari perkataan seperti ini? Orang muda dikatakan Nabi firman Tuhan, engkau harus jadi teladan pertama dalam perkataanmu. Keluaran 23 ayat 1, coba tampilkan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Apalagi perkataan yang tidak jadi teladan ini. Kalau dia nyebarkan kabar bohong.
Kan minggu lalu saya bilang, dulu orang mengatakan sesamanya dengan lidahnya. Tapi sekarang lebih luas lagi saudara, mendunia lewat media sosial. Dari media sosial itu keluar kata-kata bohong. Kata-kata yang memfitnah orang lah dan sebagainya dan sebagainya. Nah orang muda ini kan yang senang media sosial. Orang muda itu nggak bisa lepas ini. Cobalah perhatikan orang muda. Di mana saja dia berada, sahabat sejatinya itu HP. Cobalah tanya sama orang-orang muda di gereja kita lah, nggak usah jauh-jauh. Coba lihat. Atau mereka sampai aja duduk di gereja yang mereka lihat adalah HP-nya. Yang mereka baca HP-nya. Mereka nggak bawa Alkitab, mereka lihat HP-nya. Tapi bukan lihat ayat firman Tuhan di situ. Perhatikan, kalau engkau perkataanmu jadi teladan, tidak ada perkataan bohong yang keluar dari bibir mulutmu. Bohongin orang tua lah, bohongin saudara lah, bohongin teman-temannya lah. Ingat, waktu kita keluarkan kata-kata seperti itu, orang tidak dapatkan kasih karunia dalam kehidupannya. Satu lagi ayat, Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ucapan-ucapan yang menipu. Sekarang ini saudara, orang nggak punya toko pun bisa dagang sekarang. Bahkan banyak orang muda juga sekarang jadi pedagang. Pedagang. Daganglah yang jujur orang-orang muda. Jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang menipu. Ini barang bagus ini, kualitas satu, asli. Enggak taunya palsu. Saya cuma untung sekian, enggak taunya untungnya besar. Saya itu belinya sekian, tapi saya cuma dapat ngambil sekian persen, tapi berbohong. Yang pertama, orang muda harus jadi teladan lewat perkataannya. Lalu yang kedua, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, orang muda juga jadi teladan lewat tingkah laku mereka. Apa tingkah laku itu saudara? Kelakuan atau perangai. Jadi orang muda bukan hanya perkataannya yang harus menjadi teladan, tetapi juga tingkah laku mereka, kelakuan mereka, perangai mereka harus juga jadi teladan. Nah, coba kita lihat kehidupan anak-anak muda di akhir zaman. 2 Timotius pasal 3 ayat 2-nya aja kita lihat. Bagian akhir tapi saya baca keseluruhan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan jadi pemfitnah. Nah ini yang saya akan tekankan. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Waktu anak berontak sama orang tua, itu bicara tingkah laku bukan? Tingkah laku. Waktu orang muda tidak tahu berterima kasih, itu bicara tingkah laku, karakter, perangainya. Waktu orang muda tidak memperdulikan agama, dan itu bicara tingkah laku mereka. Orang muda seringkali begini saudara, bahkan di zaman orang-orang muda seperti ini hidupnya. Mereka berontak terhadap orang tua mereka. Mereka tidak mau dikasih peraturan dalam hidup mereka. Mereka ingin jadi orang yang bebas. Pagi-pagi pulang malam. Kalau bilang izin keluar 1 jam, bisa 3 jam, 4 jam. Waktu ditegur mereka marah. Mereka lebih marah dari orang tuanya. Ini yang namanya berontak. Saya mau kasih tips sama orang tua. Kalau kita sudah lihat anak kita, kelakuan dan perangainya seperti itu.
Jangan izinkan dia jauh dari kita. Misalnya dia mau kerja, mau sekolah, mau kuliah, jangan jauh dari kita. Itu sudah gejalanya nggak bagus. Gejalanya nggak bagus. Waktu saya izinkan anak saya kuliah di luar, saudara, saya sudah lihat kehidupan rohaninya. Lalu saya coba cegah anak-anak saya antar dia dan saya kenalkan dengan pendeta yang saya kenal di sana. Lalu saya titipkan di sana. Saya bilang tolong diperhatiin anak saya dan dia bisa melayani, libatkan dia dalam pelayanan. Itu pasti yang saya sudah lakukan. Itu apa? Untuk menjaga kehidupan rohaninya. Makanya waktu saya izinkan anak saya di luar, saya nggak pernah spot jantung, saudara, nggak pernah saya dengar berita-berita anak saya buat inilah, narkoba lah, dan sebagainya, enggak. Saya percaya dengan anak saya. Karena dia sudah bisa memperlihatkan sebelum dia tinggalkan saya kuliah di luar. Saudara yang saya kasih, banyak orang muda tingkah laku, perangai, dan kelakuannya hari-hari akhir ini membuat orang tua spot jantung. Mereka sulit menjadi anak yang dengar-dengaran dengan orang tuanya. Tapi justru mereka berontak terhadap orang tuanya. Mereka tidak tahu berterima kasih. Orang tuanya sudah melahirkannya, memberi makan sampai dia sehat, jadi besar, diberikan pendidikan sampai kuliah, selesai. Dia tidak tahu berterima kasih, dia berontak sama orang tuanya. Dia tidak pernah mempedulikan agama, saudara. Survei, saudara, di hari-hari ini, orang muda di atas 60% tidak mau beribadah. Itu survei, saudara. Kebanyakan mereka tidak lagi suka beribadah. Mereka mengikuti gaya hidup mereka sendiri. Cara hidup mereka sendiri. Mereka katakan cukup kami ibadah lewat YouTube. Ibadah online. Gak perlu lagi kami ke gereja. Saudara yang saya kasihi. Khususnya orang-orang muda. Haruslah engkau menjadi teladan. Bukan saja dalam perkataan. Tapi juga dalam tingkah laku. Yang ketiga, apalagi menjadi teladan bagi orang muda? Teladan di dalam kasih. Apa kasih itu, saudara? Kasih itu menurut kamus bahasa Indonesia artinya perasaan sayang, itu kasih. Lalu ada yang katakan juga kasih itu sama dengan kebajikan. Orang yang punya kasih, orang itu punya kebajikan. Dia punya perasaan sayang. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, saudara, kasih itu artinya luas dan dalam. Apa arti kasih itu? Coba kita lihat sebentar dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Boleh Yosua baca. Puji Tuhan. Ini kasih, saudara. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma dikatakan perasaan sayang. Hanya kebajikan. Tetapi kalau kita lihat Alkitab, kasih itu begitu luas dan dalam. Nah, firman Tuhan katakan kepada orang-orang muda, engkau harus jadi teladan juga di dalam kasih. Saya mau katakan kepada orang muda, untuk orang muda menjadi teladan di dalam kasih, mereka harus mampu lebih dulu mengasihi orang tua mereka dan mengasihi diri mereka sendiri. Orang muda tidak akan bisa menjadi teladan dalam kasih kalau mereka tidak mampu mengasihi orang tua mereka sendiri.
Kalau mereka tidak mampu mengasihi diri mereka sendiri. Waktu mereka mampu mengasihi orang tua mereka, bapak mereka, ibu mereka, mampu mengasihi diri mereka sendiri, baru mereka bisa menjadi teladan di dalam kasih. Yang tadi kita sudah lihat beberapa hal tentang kasih itu. Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Dia tidak cemburu, dia tidak dan sebagainya, saudara. Banyak di situ. Kalau orang muda memiliki kasih seperti ini, hidup mereka bisa menjadi teladan. Mereka tidak melakukan yang tidak sopan, saudara. Pacarannya wajar-wajar aja. Boncengan di motor juga biasa-biasa saja. Enggak main rem kejut. Enggak, biasa-biasa saja. Enggak dikit joknya biar licin. Enggak. Iya. Pakaiannya juga biasa-biasa saja. Bahannya cukup. Enggak ada dia, saudara. Orang-orang muda jadi dalam kasih. Dia melakukan yang tidak sopan. Enggak. Dia tidak suka dengan dugem dunia gemerlap. Enggak. Dia puas dengan keadaannya. Kalau orang muda bisa seperti ini, mereka akan jadi teladan di dalam kasih. Yang keempat, apalagi teladan dari orang muda, kesetiaan. Jadi bukan saja perkataan mereka jadi teladan, tingkah laku mereka jadi teladan, kasih mereka jadi teladan. Kesetiaan mereka juga harus menjadi teladan. Apa kesetiaan itu, saudara? Kesetiaan itu artinya ketaatan, kepatuhan atau loyalitas. Itu kesetiaan. Orang muda ini harus punya seperti ini, saudara. Mereka harus jadi orang muda yang setia, orang muda yang taat, orang muda yang patuh, orang muda yang punya loyalitas dalam kehidupannya. Belajar kita setia, saudara. Apalagi sekarang kan belajarnya sistem daring. Belajar setia, saudara. Ikuti aja di rumah. Jangan katanya belajar tapi tidur di kamar. Katanya belajar tapi enggak belajar dia. Setia. Karena sekolahmu walaupun daring tetap bayar orang tuamu. Tetap bayar. Kadang-kadang kita bingung juga ya, saudara. Enggak pergi ke sekolah, enggak buat kegiatan, ada uang kegiatan. Kadang saya bingung juga loh itu. Menganalisanya enggak masuk saya. Dia enggak ke sekolahan, ya. Enggak lakukan kegiatan-kegiatan di sekolah. Tapi ada uang kegiatan, bingung saya. Waktu itu saya mau ngadep sama siswa sekolahnya atau kepala sekolahnya. Enggak boleh saya ngadep. Maksudnya saya mau tanya, apa artinya uang kegiatan? Lalu kalau tidak dibayar bagaimana? Itu saya pengen dapat jawaban. Cuma saya enggak boleh. Enggak enak lah pendeta, papi ini, ya udahlah dengar-dengar sama orang rumah. Saya pengen tanya. Iya, kan gak ada kegiatan aja di rumah aja kok. Coba sih ngomong, gak bisa ngomong Pi katanya. Gagu dong, bisu dong gak bisa ngomong. Coba sih tanya, kok ada uang kegiatan padahal gak ada kegiatannya gitu kan. Lalu kamu dapat gak itu, apa itu namanya saudara? Kalau belajar di rumah tuh pakai kuota tuh apa namanya, kuota ya? Kamu dapat gak? Enggak. Kuota tuh beli gak sih? Beli loh. Karena saya bingung juga. Anak saya beli kuota minta sama saya. Uang sekolah saya bayar. Karena saya juga putanya gak boleh saya tanya. Iya, ya udahlah terima aja lah saudara. Terima aja. Nah, lalu anak muda yang hari-hari ini belajar dengan daring ini. Setialah. Karena kalau engkau tidak setia ini bisa pembodohan belajar daring ini saudara. Bisa pembodohan kenapa? Dia gak dekat sama orang tua, gurunya. Gurunya gak tahu anak tuh belajar atau tidak, belum tentu tahu dia. Belum tentu tahu.
Kemarin saya ngobrol saudara sama suami istri dokter. Dia dosen di Satya Wacana, dua-duanya suami istri. Lalu saya tanya sama dia, Sis, karena dia di bawah saya jauh, Sis, kalau Sis ngajar ini ya, kuliah, kan di sistem daring ya? Iya. Gimana cara ngontrol mahasiswa-mahasiswinya? Oh saya pakai aturan Om, kata dia. Apa aturannya? Saya pengen langsung, kayak apa tuh namanya kalau langsung kelihatan orangnya. Utuh kelihatan orangnya, bukan hanya kepalanya doang. Oh gitu, maksudnya apa? Biar saya tahu mahasiswa itu belajar atau enggak. Oh benar juga ini ya, benar juga ini. Tapi kan kadang-kadang kita lihat kan ada yang seperti itu kan di rumah. Celana pendek dia. Atasnya seragam, bawahnya celana pendek. Kenapa? Karena gurunya nggak lihat bawahnya, dia lihat atasnya doang. Coba lihat bawahnya. Hebat anak itu, atasnya seragam, bawahnya celana pendek. Coba sekolahnya begitu dia berani nggak? Pergi sekolah seperti itu? Enggak kan? Itu harus gimana coba? Belajar seperti, gimana mau pinter ini? Gimana dia mau jadi profesor begini nih coba saudara? Iya, belajarlah setia dengan keadaanmu sekarang ini. Engkau tidak bisa ke tempat pendidikanmu, ke sekolahmu nggak bisa, tapi engkau belajar di rumah. Belajarlah dengan setia. Supaya apa yang dibayar orang tuamu di sekolah, di tempat di mana engkau terima pendidikan, tidak sia-sia. Tetapi orang tua bisa lihat hasil dari anak-anaknya yang berprestasi. Wisuda online kan saudara ya? Wisuda online kan? Saya bilang apa maknanya ya wisuda online itu ya? Dengan yang langsung kan? Lalu bagaimana dia pakai pakaian wisudanya itu ya? Oh bisa disiasati, nanti foto di tempat apa itu namanya saudara foto itu? Studio itu. Oh iya benar juga sih. Iya. Tinggal dibalik aja kiri kanan apa-apa tuh ya kan, itu ya talinya kan. Iya. Oh iya benar juga sih. Iya. Wisudanya online, kayak mana coba rasanya? Enggak kita dengar sebutan nama-namanya yang cum laude, nah nilainya sekian. Enggak kita dengar kan saudara. Cuma kata kita dengar baca kita pengen tunggu nama kita aja kan. Tapi inilah keadaan sekarang saudara. Tapi tetaplah engkau setia dengan keadaanmu ini. Tunjukkan bahwa dengan belajar daring pun Tuhan bisa berikan kepintaran kepada kita. Amin. Belajarlah jadi orang muda yang setia. Coba kita Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Lihat, kalau orang muda dia jadi teladan dalam kesetiaannya, mereka akan mendapat kasih dan penghargaan. 2 saudara, dalam pandangan Allah mereka yang tidak kelihatan, dalam pandangan manusia yang kelihatan oleh mereka. Bagaimana orang muda mendapatkan penghargaan ini? Waktu mereka jadikan kesetiaan itu seperti kalung bagi lehernya. Sudah tahu apa makna kalung ini waktu dipakai? Apa kalung ini waktu dipakai di leher kita? Sebagai apa itu? Hah? Ya, sebagai apa? Ya, dandanan kan? Ya, dandanan kan supaya penampilan kita baik kan, bagus kan. Rupanya firman Tuhan katakan, kalau engkau jadikan kesetiaan dalam hidupmu seperti kalung menjadi dandanan dalam kehidupanmu, engkau akan mendapatkan penghargaan di pandangan Allah yang tidak kelihatan Allah kita, di pandangan manusia yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita. Mereka berikan penghargaan. Ini contoh anak yang setia.
Yang kelima, saudara. Teladan orang muda yang kelima, kesucian. Mereka juga harus jadi teladan dalam kesucian. Kesucian di sini, saudara, artinya bersih dari kemunafikan dan bersih juga dari kejahatan. Orang muda dituntut yang kelima dalam hidup mereka jadi teladan, mereka juga harus jadi teladan di dalam kesucian mereka. Salah satu yang diisi oleh peserta-peserta yang ikut KTB dari masa ke masa di gereja kita ini, khususnya orang muda yang ikut, salah satu isian mereka adalah mereka terikat dengan pornografi di HP. Hampir rata-rata itu. Telah jadi pergumulan supaya mereka terlepas dari ikatan-ikatan itu. Waktu mereka terikat dengan bacaan-bacaan, gambar-gambar pornografi, mereka tidak mampu lagi menjaga kesucian hidup mereka. Pikiran mereka mulai kemana-mana, saudara, kemana-mana. Kalau mereka tidak jaga hidup mereka dengan kebenaran firman, pikiran-pikiran yang kotor dari yang mereka baca, yang mereka lihat, bisa mereka praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan banyak orang muda di zaman jatuh dengan dosa ini lewat media sosial mereka. Dan kita orang tuh nggak bisa bendung kita. Apalagi kalau dikasih password HP-nya. Gimana kita bukanya coba? HP saya lah yang nggak ada password, siapapun bisa buka. Istri saya bisa buka, anak saya bisa buka, silakan sama saya. Silakan. Tapi coba orang muda, tanya, gimana sih bisa nggak lihat HP-nya? Kita buka-buka nggak bisa karena dikasih password sama dia. Coba kalau nggak dikasih password, coba lihat apa di dalamnya. Mari orang muda, kita hidup di akhir zaman. Jadilah teladan juga di dalam kesucianmu. Coba Yakobus pasal 1 ayat 27 bagian B. Saya bacakan keseluruhannya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, perhatikan, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah. Salah satunya kalau mereka jaga diri mereka tidak dicemarkan oleh dunia. Orang muda akan mendapatkan ibadah yang murni, yang tidak bercacat. Kalau orang muda mampu menjaga diri mereka tidak dicemarkan oleh dunia. Waktu mereka tidak dicemarkan, mereka bisa jadi teladan di dalam kesucian. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang muda dapat menjadi teladan dalam 5 hal tersebut? Mereka bisa jadi teladan dalam perkataan mereka, dalam tingkah laku mereka, dalam kasih mereka, dalam kesetiaan mereka, dalam kesucian mereka. Bagaimana orang muda bisa menjadi teladan dalam 5 hal tersebut? Ini ayat terakhir, saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 14 bagian C. Saya baca keseluruhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bagaimana orang muda bisa jadi teladan dalam 5 perkara yang tadi saya jelaskan? Kalau mereka hidup seperti ini. Mereka jadi orang muda yang pertama, orang muda yang kuat. Lalu yang kedua, orang muda di mana firman Allah diam
di dalam mereka. Dan yang ketiga, orang muda yang sudah mengalahkan yang jahat dalam hidupnya. Waktu saya pelajari saudara, kata kuat di sini saudara, itu berbicara daripada iman mereka. Iman mereka yang prima, yang luar biasa. Makanya kan kenapa Rasul Paulus katakan sama Timotius, walaupun engkau jadi orang muda, jangan mau direndahkan, diremehkan karena engkau muda. Timotius ini mengalami pelecehan saudara. Tadi saya katakan menurut budaya orang Yahudi, kalau dia bukan keturunan orang Yahudi, itu tidak dihormati, tidak dihargai dia. Dan Timotius mengalami dari kecil sikap ini di tengah-tengah bangsa ibunya. Tidak dicatat nama bapaknya siapa, kapan matinya, enggak, cuma dijelaskan ibunya dan neneknya. Ibunya namanya Eunike, neneknya namanya Lois. Dan dua orang inilah yang mengajarkan firman hingga membentuk iman Timotius. Maka Rasul katakan, jangan mau diremehkan, direndahkan karena engkau muda. Kau harus jadi teladan. Dan Timotius jadikan hidupnya teladan, saudara. Dia jadi berkat di tengah-tengah orang Yahudi pada saat itu. Kenapa? Karena dia punya iman yang kuat. Lalu firman Allah yang didengar dari ibunya, ibunya dari neneknya, turun kepada ibunya, turun kepada dia. Iman itu hidup dalam hidupnya. Lalu waktu datang godaan-godaan dari si jahat, dia bisa kalahkan semua godaan-godaan itu. Waktu orang muda memiliki 3 hal ini dalam hidup mereka. Mereka akan jadi orang muda yang menjadi teladan. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Mari kita berdoa buat orang muda kita, saudara, supaya mereka bisa melakukan firman Tuhan ini dalam hidup mereka. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Selanjutnya akan saya sampaikan minggu depan. Kita renungkan firman yang kita dengar pagi hari ini. Saya minta Pendeta Gati Menrova maju ke depan berdoa mengakhiri ibadah kita pagi ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Kembali lagi pagi hari ini Tuhan, Yes. firman-Mu datang dalam kehidupan kami, baik kami sebagai orang muda, sebagai orang tua, dan khususnya pagi hari ini firman-Mu khusus anak-anak muda. Ya Yesus. Kami di gereja ini Tuhan memiliki banyak anak-anak muda Ya Yesus. yang kami yakini dalam hidup mereka punya rencana yang luar biasa. Ya Yesus. Tetapi bagaimana hal itu bisa terjadi Tuhan, Kau memperdengarkan firman-Mu agar mereka boleh menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak ada seorang pun anak-anak muda kami di tempat ini yang dianggap rendah dalam kehidupan mereka. Karena mereka memiliki firman, mereka menjadi anak-anak muda yang kuat. Mereka boleh mampu mengalahkan kejahatan. Dan mereka boleh mampu menjadi teladan dalam 5 hal yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dalam kesucian Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh menanamkan hal ini dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh terjaga dari pengaruh-pengaruh duniawi Tuhan. Bahkan mereka boleh menjadi terang, menjadi garam dimanapun mereka berada Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam kehidupan orang-orang muda yang ada di tempat kami, di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terus Tuhan. Engkau wahyukan kebenaran firman-Mu bagi anak-anak muda. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu yang luar biasa bagi kami saat pagi hari ini. Sebentar Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan bahkan di rumah dengan selamat. Dengan tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat.